Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Z, Syahrul Mistang, dan Ismail Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai sistem informasi enterprise dengan pokok pembahasan yaitu mengenai komponen arsitektur enterprise. Baiklah, sebelumnya, apa sih itu arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Arsitektur enterprise juga dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam perancangan dan realisasi dari sebuah struktur organisasi perusahaan, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, apa saja komponen arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise memiliki 4 komponen atau domain utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk arsitektur enterprise akan berupa grafik, model, dan narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise tersebut. Komponen-komponen tersebut secara umum, menurut Maurer dan Buch, terdiri atas 4 deskripsi arsitektur yang berbeda. Yang pertama adalah arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis suatu organisasi. Arsitektur ini juga bisa mengatasi kekhawatiran pengguna, perencana, dan manajer bisnis dengan berfokus pada aspek fungsional sistem dan perspektif pengguna sistem. Yang kedua adalah arsitektur informasi. Arsitektur informasi menggambarkan sasaran bisnis dan pertukaran data di antara para peserta proses dan aplikasi. Arsitektur ini terdiri dari entitas data, di mana setiap data memiliki atribut dan relasi terhadap data yang lain. Pembuatan arsitektur informasi ini terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, daftarkan semua kandidat entitas data. Yang kedua, definisikan entitas, atribut, dan relasi. Yang ketiga, relasikan entitas dengan fungsi bisnisnya. Dan yang keempat, distribusikan arsitektur data. Yang ketiga adalah arsitektur infrastruktur. Arsitektur infrastruktur merupakan level yang paling rendah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik hingga perangkat keras dan jaringan yang mendukung sistem aplikasi. Tujuan dari arsitektur ini adalah mendeskripsikan bagaimana mengelola fase ini sebagai bagian dari keseluruhan arsitektur enterprise. Yang keempat adalah arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi menggambarkan layanan dan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. Arsitektur aplikasi ini mempunyai tujuan untuk mendefinisikan aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis dari enterprise. Ada 5 tahap untuk membuat arsitektur aplikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftarkan kandidat aplikasi. Yang kedua, definisikan aplikasi. Yang ketiga, relasikan aplikasi terhadap fungsi. Yang keempat, analisis dampak dari aplikasi yang ada. Dan yang kelima, distribusikan arsitektur aplikasi. Secara umum, komponen arsitektur enterprise dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari strategi, purpose, requirement, dan aims. Kemudian masuk ke layer pertama, yaitu bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis yang terdiri dari bisnis proses, workflow, transaction, and collaboration. Kemudian ke layer kedua,
yaitu application architecture atau arsitektur aplikasi yang terdiri dari sistem, service, fungsi, dan operasi. Kemudian masih di layer yang sama dengan information architecture atau arsitektur aplikasi yang terdiri dari data, business object, exchange format, dan security. Kemudian pada layer terakhir yaitu technical architecture atau arsitektur teknologi terdiri dari hardware, server, infrastruktur, dan network. Kemudian dari ketiga layer ini yang terdiri dari 4 aplikasi arsitektur, kemudian menjadi outputnya yaitu berupa program, project, performance, dan intelligence. Jadi, itulah materi singkat mengenai komponen arsitektur enterprise yang dapat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.